Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga pada rekan-rekan media atas kesediaan waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf ada beberapa kali penundaan dalam penyampaian hal ini. Nah, sebelumnya juga perlu kami sampaikan, di sini hadir pula Bapak selain Bapak Deputi Geofisika, Bapak Kepala Pusat Gempa dan Tsunami, serta Bapak Kepala Pusat Seismotek BMKG, dan Bapak-Bapak yang melakukan survei dan analisis lapangan, antara lain Bapak Dr. Sigit, Bapak Dr. Supriyanto Rohadi, kemudian Bapak Dadang, dan ada lagi beberapa Pak Dr. Dimas, ada beberapa yang saya tidak bisa sebutkan semuanya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita langsung ke hasilnya ya. Coba Mas slide berikutnya. Ini semuanya sudah tahu ya tentang parameter gempa. Mohon maaf saya tidak mengulang ya. Masih sama ya, tidak berubah. Slide berikutnya. Ini juga perkembangan hasil monitoring gempa-gempa susulan sampai hari ini masih terjadi, tetapi semakin melemah dan kekuatannya sudah mencapai 1. Ada yang mencapai 1. Ini berarti sudah tidak dirasakan. Mayoritas tidak dirasakan, meskipun kadang-kadang ada yang fluktuatif meningkat menjadi dirasakan, namun tidak mencapai kekuatan mencapai 5 ya, seperti gempa awalnya. Slide berikutnya. Jadi tadi sudah saya katakan makin jarang aktivitas gempa-gempa susulan. Ini terlihat datanya, aktivitasnya ini semakin meluruh, semakin stabil. Slide berikutnya. Nah, ini juga kita lewati saja, sudah banyak dijelaskan. Slide berikutnya. Nah, sekali lagi kami perlu menekankan faktor penyebab kerusakan akibat gempa. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ini sangat penting dalam proses pembangunan kembali atau rekonstruksi kembali untuk wilayah tersebut dapat dibangun kembali. Nah, kenapa gempa itu sangat merusak? Ya, karena dikontrol oleh faktor kedalaman pusat gempa yang dangkal, yaitu sekitar 11 km. Bahkan gempa-gempa susulannya ada yang hanya 5 km. Penyebab kedua adalah lokasi pemukiman berada pada tanah lunak atau tanah lepas. Nah, jadi efeknya mengalami amplifikasi. Di tanah amplifikasi artinya apabila gelombang gempa merambat pada tanah tersebut, akan mengalami penguatan. Dan faktor yang ketiga, kebanyakan yang rusak itu juga pada tepi lereng atau tepi lembah. Jadi ada pengaruh topografi yang mengakibatkan peningkatan intensitas guncangan dan kerusakan. Dan yang terakhir adalah akibat struktur bangunannya yang tidak memenuhi standar aman gempa. Jadi ada faktor kondisi struktur atau konstruksi bangunan. Jadi ada 4 faktor sebetulnya ya. Ada kedalaman, ada kondisi tanah, kemudian kondisi topografi, dan terakhir adalah kondisi struktur. Ini contoh gambar-gambar menunjukkan bagaimana struktur yang tidak aman gempa, rumah tembok tanpa besi. Itu terlihat gambar paling kiri, kemudian struktur kolom yang lemah. Gambar atas nomor 2 dari kiri, terus gambar atas nomor 3 dari kiri, ini menunjukkan bagaimana pengaruh atau efek tanah lunak mengakibatkan itu rumah itu jumpalitan ya. Saling ya terserak ya. Itu terangkat bahkan ya. Kemudian juga gambar paling kanan atas itu menunjukkan struktur kolom dan balok yang lemah. Jadi pengaruh struktur, jadi tingkat kerusakan ini sangat juga dipengaruhi oleh pengaruh struktur bangunan. Kemudian gambar bawah itu kiri
struktur kolom dan balok kuat tapi dindingnya lemah. Kolomnya kuat tapi dindingnya lemah. Sama saja. Nah, ini juga pada lereng, gambar nomor 2 bawah dari kiri. Ini adalah pengaruh kemiringan lereng, sehingga tanah ini bergerak turun. Sehingga menimbulkan juga rekahan-rekahan. Nah, juga akibat rumah itu ikut longsor, bersama longsoran juga terjadi. Dan ada juga kerusakan akibat kena runtuhan batuan. Nah, ini umumnya pada lereng-lereng atau pada kondisi topografi miring. Nah, itu semua yang menjadi faktor penyebab kenapa kerusakannya begitu dahsyat ya. Meskipun dari hasil survei, kondisi tanahnya secara umum sebagian besar tanah sedang hingga keras. Namun ada yang secara spot-spot terisolasi itu klaster-klaster tanah lunak. Nah, pada klaster itulah terjadi kerusakan yang parah. Slide berikutnya. Nah, di sini lokasi epicenter yang kami yang dipetakan oleh BMKG, ini epicenter terhadap sesar utama Cimandiri. Jadi kami sampai saat ini menyimpulkan gempa tersebut sebenarnya diakibatkan oleh aktivitas kegempaan yang masih berada di dalam sistem sesar Cimandiri. Jadi kami melihat tampaknya sesar Cimandiri itu bukan sesar tunggal, namun di permukaan dimanifestasikan dengan adanya potensi atau potensi pensesaran yang terkait dengan sistem Cimandiri yang terekspresi dari aktivitas kegempaan yang ada. Sehingga sekali lagi kami sampaikan bahwa epicenter terletak pada zona sumber gempa sesar aktif yang belum terpetakan. Yang dari kondisi topografinya ini kami menduga merupakan bagian dari sistem sesar Cimandiri. Dan gempa ini memiliki mekanisme sumber sesar geser, strike slip. Namun dugaan sementara kami ini bisa strike slip yang searah dengan lineamen topografi ini. Kita lihat topografi ini menunjukkan lineamen yang Bapak Ibu bisa melihat ada lineamen yang ini mengarah ke arah ini ya, ada kelurusan lineamen semacam ini ya. Namun juga ada lineamen yang semacam ini, yang mengarah ke sana. Nah, jadi kami menduga patahan itu bisa mengikuti salah satu dari lineamen ini, namun kami sedang melengkapi data-data untuk memastikan lineamen yang mana yang yang kira-kira saat ini bergerak. Ya, itu seperti itu. Apakah yang ini atau apakah yang ini ya atau yang mana? Nah, ini sedang kami lengkapi datanya. Baik. Kemudian kita semua sudah mengerti bahwa sesar Cimandiri itu paling tidak terdiri dari segmen sesar aktif. Ya, ada 3 segmen: Cimandiri, Nyalindung Cibeber, dan Raja Mandala. Nah, barangkali ada tambahan segmen lagi mungkin, atau ada tambahan patahan lagi yang belum terpetakan di dalam sistem tersebut. Berikutnya. Nah, dari hasil klasifikasi jenis tanah, kita melihat sebagian besar ini tanahnya adalah tanah sedang. Ada terisolasi spot-spot itu tanah lunak. Jadi yang orange ini adalah tanah sedang, orange ya. Ini tanah sedang. Nah, yang kuning itu tanah keras. Ada yang orange gelap atau merah itu kita klasifikasikan masuk tanah lunak. Ini misalnya ini.
Ini ada tanah lunak sebenarnya. Ini ada spot-spot begitu ya. Nah, di sini terlihat ada spot-spot tanah lunak seperti itu. Meskipun sebagian besar adalah tanah sedang. Slide berikutnya. Bagaimana kelayakan lokasi huntap ya yang sudah disiapkan? Ini kami menerapkan 2 skenario. Kelayakan terhadap antisipasi gempa bumi Cianjur dengan periode ulang 20 tahun untuk skenario 1. Jadi terhadap kemungkinan berulangnya kembali sesar atau sesar ya Pak, berulangnya kembali gempa bumi Cianjur ya dengan kurang lebih 20 tahun ya, setiap 20 tahun. Skenario yang kedua adalah skenario antisipasi terhadap gempa bumi akibat sesar Cimandiri. Mari kita lihat skenario yang pertama lebih dahulu. Coba yang pertama. Nah, di sini kita lihat peta percepatan getaran tanah puncak ya. Jadi peta PGA, Peak Ground Acceleration, gempa bumi dengan sumber gempa epicenter 5,6 yang kita sebut sebagai gempa Cianjur yang baru saja terjadi saat ini. Nah, dari PGA ini ya kita bisa tahu di bagian tengah ini yang warnanya kemerahan ini PGA-nya dapat mencapai 291, bahkan ada yang lebih, tapi di beberapa wilayah spot-spot itu PGA-nya relatif yang kuning itu ya menengah, dan kemudian ada yang mendekati biru ya seperti itu. Jadi peta PGA ini yang menjadi dasar, ini saya hilangkan orek-orekan saya tadi. Peta PGA ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penilaian kelayakan calon huntap. Mari kita lihat hasilnya. Nah, calon lokasi di Sirna Galih. Nah, ini sudah direkomendasikan dan sudah mulai groundbreaking, sudah mulai dibangun karena rekomendasi kami menyatakan cukup layak hunian, asal dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Jadi wilayah ini kondisi lokasinya atau secara umum lokasi ini memiliki jenis tanah keras ya dengan nilai percepatan tanah 320 hingga 420 kecepatan ya, maaf bukan percepatan, kecepatan tanah atau VS 30-nya dengan nilai 320 sampai 420 meter per detik. Kemudian jarak lurus ke epicenter dari lokasi ini adalah 8 km dan nilai percepatan tanah maksimum atau PGA di permukaan adalah 260 gauss. Intensitas guncangan saat terjadi gempa mencapai hingga 5 mmi. Tingkat guncangan ringan sampai sedang. Jadi kami merekomendasikan dan pihak pemerintah daerah sudah mulai groundbreaking ya akan membangun. Kami rekomendasi yang telah diberikan adalah cukup layak hunian dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Itu di Sirna Galih. Kemudian yang kedua di lokasi berikutnya Murnisari. Murnisari ini secara umum memiliki jenis tanah keras dengan kecepatan shear-nya, kecepatan tanahnya adalah 360 sampai 540 meter per detik. Jarak lurus dari epicenter ke lokasi ini adalah 20 km. Perkiraan nilai PGA di permukaan adalah 111 gauss dan intensitas guncangan saat gempa mencapai 3 hingga 4 mmi.
itu intensitas lemah hingga ringan.